itu lagi melambai. Jadi itu jelas banget dia mikir ada orang di dalam gitu, ada orang di dalam. Kan dia mikirnya kalau ini ada orang dan melambai pasti orang manggil ya kan, atau minta tolong. Pikirnya kayak gitu. Disamperin lah itu si tangan itu sama dia, sama adik saya disamperin. Siapa di dalam gitu, diketok-ketok tapi di dalam. Nah pas dia ngetok kayak gitu ternyata buka pintunya. Hasil gak ada satu orang pun di dalam kamar mandi itu. Kamar mandi yang dia buka sambil ngetok tadi itu kosong melompong. Dia langsung ngibrit tapi kembali lagi. Karena kenapa? Dia tuh kayak nggak percaya gitu. Periksa kedua kalinya nggak percaya. Itu benar-benar kali hantu apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Saya lagi ngetes ini microphone. Saya ngomong gitu. Clip on maksudnya. Kemarin ada yang komen, Kak, suaranya nggak bagus. Dan seketika saya beli clip on baru, oke? Jadi sebenarnya saya itu punya audio saya itu bawaan tripod. Mungkin nggak bagus kali ya, katanya nggak bagus. Dan saya pesen nih, saudara-saudara, ini clip on datangnya itu butuh 2 minggu baru datang. Aduh, kebayang dong gimana nunggu clip on ini. Capek. Baca. Capek lama maksudnya. Oke, skip dulu cerita tentang curhat clip on-nya. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang adik saya. First time melihat hantu. Ini tangannya doang. Ini sumpah lucu, kocak. Tapi gimana ya? Saya dengernya aja. Aduh, ya Allah. Saya nggak tahu gimana kocaknya yang namanya adik saya. Ngeliat ketawa aja nih ya. Dia mau bunuh kecoa. Itu musuhnya kecoa. Dia kan bau kecoa aja dia tahu. Itu ada kecoa di kosan ya kan. Aduh ya, skip dulu. Saya ceritakan dulu tentang adik saya, ya Allah. Jadi adik saya tuh ini kalau adik saya pasti ngeliat pasti dia ketawa juga nih. Di kosan itu kan punya kecoa ya. Saya mah bodo amat. Dia enggak. Dia ngomong kayak gini, bawa apa nih? Ini bawa musuh saya datang, kecoa. Gimana ya? Nah si kecoa itu terbang. Ini kecoa ini terbang kelilingi ruangan nih, ruangan kosan. Dia ngambil sapu, kecoa kayak gini modelnya dia. Ya Allah, sakit perut saya. Nah kali ini cerita tentang hantu. Jadi saya tuh ngakak kalau dia cerita tentang hantu. Oke, kita ketawa-ketawa. Ini kita serius. Nah jadi ceritanya di kosan saya itu ada 8 kamar, dan yang sebenarnya pada tahun 2000, aduh ya Allah saya masih nggak move on tentang ini kecoa. Pada tahun pertama tinggal di situ itu sebenarnya masih rame. Jadi 8 kamar ini tuh masih full, masih banyak ininya pengisinya gitu. Nah di tahun kedua itu tiba-tiba kosan itu menjadi kosong, nggak ada orang sama sekali kecuali kami berdua. Jadi kamar bertujuh itu kosong, hanya satu nih penghuninya, dan penghuninya tuh 2 orang, itu kami. Nah dan kamar yang 7 ini lampunya tuh pada dimatiin sama ibu kos. Taulah ibu kosnya kami tuh pelit duit. Astagfirullahaladzim, kok saya jadi ngegibah. Maaf ibu kos. Ya enggak nih, video ini enggak ini ya.
nggak lewat di berandanya dia. Tapi saya kan nggak cerita tentang ini kan, nama kosannya. Wah, kenapa saya mau gibah sih? Oke, lanjut. Jadi karena lampu mati semua, kita di situ sebenarnya belum ada gangguan, nggak ada apa-apa nih. Jadi yang diteror di situ adalah adik saya sebenarnya. Kalau saya mah main-main aja yang soal yang namanya hantu. Pokoknya bodo amat. Jadi kita berdua ini mau pindah. Cuman itu terkendala kampusnya adik saya itu deket dari kosan itu. Jadi dia mageran kalau jalan kaki. Kalau saya sih enggak. Saya mau diajak jalan kaki ke Jakarta, hayo, monggo. Nggak apa-apa nih kaki saya. Tapi nggak mungkin ya kan, itu kan nyebrang lautan. Gimana ceritanya mau jalan kaki? Aduh ya Allah. Jadi ceritanya, ini ibu kos, matiin semua lampu ya kan. Nah, awalnya dia tuh nggak ingin cerita. Soalnya adik saya itu sebenarnya orangnya tuh penakut, yang pertama. Yang kedua, dia tuh terlalu pakai logik. Jadi dia tuh nggak percaya perhantuan sebenarnya. Yang kedua, jadi dua hal ini yang membuat kita bertahan di situ. Jadi sebenarnya kalau diajak pindah, ya kan, saya mau aja, mau diajak pindah sama dia. Kita bertahan itu kan menjaga dia ya kan, nggak mau jalan kaki. Nah, jadi dia tuh sebenarnya awalnya tuh nggak cerita sama saya. Kalau dia itu pernah ngelihat perempuan di kosan ujung, paling ujung, punya dia. Awalnya dia mengira itu adalah jemuran warna putih, ya kan, warna putih itu di teras, dikira jemuran. Di situ kan kebetulan di teras itu ada tempat jemuran memang, tapi karena kebetulan ini kosan kosong semua, jadi nggak mungkin ada orang yang ngejemur di situ. Overthinkingnya dia menganggap wah itu jemuran. Dia nggak cerita nih sama saya. Nah, kejadian kedua pada saat dia merekam suaranya dia lagi nyanyi. Di ceritanya pada saat itu saya pulang kerja. Pulang kerjanya itu saya kan dari pagi jam 8 itu ke kampus. Nah, dari kampus ke tempat kerja. Jadi kalau kerja itu pulangnya jam 10 malam. Saya berada di kosan itu memang jarang. Yang selama 24 jam yang lama di kosan tuh dia. Jadi dia tuh kelamaan di kosan. Biasanya kan dosennya nggak masuk. Jadi dia tuh tetap di kosan. Jarang keluar nih ceritanya anaknya. Udah jarang keluar dan kosannya kosong. Jadi hanya dia di situ. Nah, saking gabutnya dia nyanyi, ngerekam suaranya sendiri. Pulanglah nih, pulang dari tempat kerja, tiba-tiba dia cerita. Dia kan dari awal kan saya udah ngomong dia tuh nggak pernah cerita tentang cewek itu ya kan. Dia ngomong, bilang kakak, kenapa? Saya kan orangnya agak-agak jutek sebenarnya. Dia, kakak, kenapa? Bilang, kenapa? Coba denger deh. Ini kayak ada suara cowok. Pada saat saya janji, dalam hati saya, dan saya nggak keluarin. Ini kamu kenapa? Kalau berhasil, kalau berhasil sama hantu, apa gimana? Ini suara cowok. Sebelum malam saya habis merekam lagu ngapain kamu jam 10 malam merekam lagu, merekam nyanyi kamu sendiri, kamu kalau berhasil gitu. Saya ketawa ya kan, ini dia responnya saya sama dia tuh ketawa, padahal dia udah ketakutan gitu. Coba denger kata gitu, coba denger suaranya. Nah saya denger ada beneran, nggak tahu dia udah hapus apa gimana di handphonenya dia tuh. Ada bener suaranya tuh kayak suara, ini sebenarnya ceritanya serem ya, cuman karena ini kisahnya adik saya jadi ketawa. Jadi suaranya yang di dalam rekaman itu emang suara cowok, samar suara cowok. Kenapa ditahu cowok? Karena suara tuh agak berat, mungkin cewek kali ya. Pokoknya nggak tahu, ada suara lain lah, pokoknya intinya kayak gitu. Jadi kita tuh berdua nyebutnya suara cowok, saya juga dengarnya tuh suara cowok. Itu adalah kejadian yang kedua kalinya. Yang pertama dia ngelihat kayak kain, tapi dia ngelihat siluet perempuan nih, itu kan nggak jelas ya, perempuan tapi kayak jemuran, dikira jemuran, pokoknya agak remang-remang lah gitu. Nah, yang kedua suara. Nah, kejadian yang ketiga kalinya ini adalah suara lagi.
Jadi ceritanya saya sama adik saya kan udah pulang kerja juga nih, pokoknya jam 10 ke atas gitu. Pegang HP masing-masing, lagi pegang HP, scroll di kosan, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Nah, pada jam segitu nggak mungkin ada tamu, karena kenapa? Kita berdua itu kurang teman. Jadi meskipun teman kampus, nggak ada yang bakal berani ke kosan kami. Karena kenapa? Kosan itu masuk lorong, udah gitu gelap. Kami berdua nih yang nyala. Di lorong itu mati lampu, jadi nggak ada yang berani juga, dan nggak ada yang mengundang teman jam segitu. Jadi yang ngetok pintu itu hanya dua opsi. Yang pertama opsi maling, yang kedua hantu. Jadi kita berdua lihat-lihatan nih, saya sama adik saya, lah itu siapa yang ngetok jam segini, jam 10 ke atas lah ya, kan saya pulangnya jam 10 ke atas. Saya buka lah di jendela, ngintip di jendela gitu kan, di jendelanya itu kan jendela kayu, jadi kita tuh bisa ngintip keluar gitu. Saya nggak buka, jendela, nggak berani, jangan sampai itu orang jahat, karena hanya kita berdua di situ. Dia di jendela nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang ya kan. Nah, saya lihat-lihatan sama adik saya ngomong gini, di luar nggak ada orang. Dia lihat saya dong, lihat saya, wah nggak ada orang. Iya, nggak ada orang. Kita tidur, matiin lampu, nyalain lampu teras, matiin lampu dalam. Kita tidur tuh kayak gitu. Oke, itu udah kejadian ketiga. Kejadian keempat kalinya ini yang menurut dia jelas-jelasnya, dia tuh kayak apa ya, dia tuh ngerasa kok bisa senampak itu gitu. Dia itu kan udah menikah nih ceritanya, ini baru, kejadiannya baru waktu saya teleponan bulan lalu. Jadi dia itu udah tinggal sama mertuanya dia. Nah ceritanya di rumah mertuanya ini, dia nggak tahu kalau kamar mandinya itu angkernya dia itu mau dibilang penakut ya takut, kalau mau dibilang berani ya nggak mungkin. Jadi ceritanya dia itu mau ke kamar mandi, lagi scroll handphone, biasa cewek kerjanya main handphone mulu, mau ke kamar mandi aja ini bawa handphone. Pada saat belum masuk kamar mandi, lagi duduk di situ, tiba-tiba dia ngeliat ada tangan keluar dari atas pintu kamar mandinya dia. Nah tangan itu lagi melambai. Jadi itu jelas banget, dia mikir ada orang di dalam gitu, kan dia mikirnya kalau ini ada orang dan ngelambai pasti orang manggil ya kan, atau minta tolong, pikirnya kayak gitu. Disamperin lah gitu si tangan itu sama dia, sama adik saya, disamperin, siapa di dalam gitu, diketok-ketok tapi di dalam. Nah pas dia ngetok kayak gitu ternyata buka pintunya, dan walhasil gak ada satu orang pun di dalam kamar mandi itu. Kamar mandi yang dia buka sambil ngetok tadi itu kosong melompong. Dia langsung nyibrit tapi kembali lagi, karena kenapa, dia tuh kayak nggak percaya gitu, periksa kedua kalinya nggak percaya, itu benar-benar kayak hantu apa gimana. Nah dia tanya sama kakak iparnya dia, saya melihat loh di kamar mandi ada tangan gitu. Terus kakak iparnya jawab, oh iya itu sebenarnya kamar mandi itu angker. Nah suaminya dia lewat langsung ngomong, jangan dikasih tahu, ntar kalau dia ke kamar mandi minta ditemenin terus. Jadi walhasil sampai sekarang itu cerita tentang kamar mandi horor ini tuh nggak ada sama sekali, nggak dikasih tahu. Saya kan udah ngomong, emang ada sejarahnya nggak kamar mandi itu? Kalau ada kirimin. Kalau ada kirimin. Terus sampai sekarang nih, detik sekarang nggak ada dikirim-kirimin. Sebenarnya kata
atau kakak iparnya itu ada, emang ada ceritanya gitu, tapi nggak dibagiin sama adik saya. Karena kenapa? Takutnya dia ketakutan. Oke, sekian dulu cerita saya. Mudah-mudahan ini audionya bagus ya kan. Nah, kalau bagus saya upload, kalau nggak bagus ya udah. Terima kasih. Nah, ini lebih ke horor fun menurut saya. Jadi nggak horor-horor banget. Jadi kalau orang yang mau nonton horor tapi menyenangkan, insya Allah ini ya videonya. Insya Allah ini. Dan kalau nggak suka video ini ya nggak apa-apa. Saya hanya lagi belajar. Dan terima kasih atas support kalian sudah subscribe dan jangan lupa komen, like, subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.